Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'ani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman. Karena dengan nikmat iman kita masih bisa sampai di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim, juga nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah sampai pada kita dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi adalah sesuatu yang spesial di bulan suci Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Kenapa Allah sandingkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang puasa? Maka di bulan yang spesial ini turunlah kitab yang spesial yang di dalamnya adalah petunjuk bagi manusia berikut penjelasannya dan juga sebagai pembeda. Dengan demikian, di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, yang saya akan sampaikan di sini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan sekedar membaca, tapi menjadikannya petunjuk hidup. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai syifa atau obat, sebagai rahmat, sebagai pembeda. Jadi Allah berfirman di surat Sad ayat 29, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi Quran ini tidak hanya diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk, tapi diturunkan khusus juga untuk orang-orang yang berakal. Orang-orang berakal itu siapa? Orang-orang berakal yang mau mengambil pelajaran dari apa yang tercantum dalam Al-Quran ini. Begitu pentingnya Al-Quran ini, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Banyak kita lihat teman-teman kita di hari ke-5, ke-6 ini aja udah separuh Quran udah kebaca, ya kan? Itu bagus sekali, semangatnya bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kalau kita bisa mentadaburi ayat-ayat itu. Artinya apa? Setuju nggak bapak-bapak, ibu sekalian, kalau kita bilang ada Quran itu adalah guidance book, buku petunjuk kehidupannya buat manusia. Supaya apa? Karena Allah sudah berfirman, Nabi SAW juga sudah bersabda bahwasanya Allah berfirman, kalau saja manusia itu mengikuti yang dua ini, Al-Quran dan hadis, dia tidak akan tersesat. Jadi setuju nggak kalau kita bilang ini Quran itu adalah buku petunjuk? Saya sering menyampaikan satu logika sederhana,
Jika kita beli mesin cuci dari Jepang, buku petunjuknya tulisannya Jepang. Kira-kira kalau kita bisa bacanya, kita nggak bisa bacanya, kira-kira bisa nggak mengoperasikan itu mesin cuci? Gitu. Ya. Kita bisa bacanya, tapi kita nggak tahu artinya, bisa nggak kira-kira? Tuh jalan tuh mesin cuci, gitu. Sesimpel itu. Artinya apa? Namanya buku petunjuk itu dibaca, dipahami. Oke. Nah, pada satu kekhususan di bulan Ramadan ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah buat kita sebagai petunjuk dan pembeda. Artinya apa? Bila ada manusia yang menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda, maka dia sudah selayaknya selaras dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Mari kita lihat. Yang pertama adalah membaca tilawah dengan tartil. Artinya membaca dengan pelan, jelas, sesuai tajwid, tidak tergesa-gesa. Menghadirkan hati saat membacanya. Karena Allah berfirman di Quran surat Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Quran dengan tartil. Makna tartil di sini adalah membaca dengan perlahan, memahami dan meresapi. Karena di dalam Quran juga diberikan petunjuk bahwasanya yang memahami, memasukkan pemahaman ke dalam hati engkau, yang membacanya adalah kami, kata Allah begitu. Gitu ya Pak. Ya. Jadi ketika kita baca, alangkah baiknya enggak ngebut. Dibaca mahrajal hurufnya itu benar, tajwidnya benar, bahkan kalau bisa pakai irama yang baik ya, karena menghiasi bacaan Quran itu adalah salah satu keutamaan juga. Nah, dengan demikian ketika kita membaca dengan tartil, maka di dalam hati kita hadirkan, katakanlah bicara mengenai infak ya. Kita lihat di surat 2 ayat 261, di situ infak dijelaskan bahwasanya satu bulir jadi 7 ya, tangkai, setiap tangkainya ada 100 bulir. Kalau kita baca kenceng aja, seret lewat gitu, nggak ada bekas. Tapi kita baca pelan sehingga kita pahami bahwasanya satu huruf ini, satu kata ini, oh maksudnya ini. Setelah kita baca, kita tahu, kan kita banyak tuh Al-Quran yang diterjemahnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya silahkan cari tafsirnya. Tafsir banyak sekali, sehingga kita bisa memahami. Tafsir itu kan ada tafsir Al-Jalalain, tafsir macam-macam. Kita bisa melihat sudut pandang daripada ulama-ulama itu terhadap satu ayat. Karena kita makhluk berakal, maka dengan akal kita cerna maksud dari sudut pandang itu. Sehingga kita bisa dapat apa? Dapat pelajaran yang kita ambil. Oke. Yang pertama berinteraksi dengan Quran adalah membacanya dengan tartil. Yang kedua memahami dan mentadaburinya. Jadi baca aja belum cukup Pak. Kita perlu tahu arti ayat, lalu membaca tafsir ulama. Setelah itu apa? Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh ya, setelah kita baca satu ayat, kita lihat terjemahannya, oh maksudnya ini nih. Supaya nggak salah tafsir, kita lihat tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Mentadaburinya artinya merenungi makna yang dalam, bukan sekedar mengetahui arti kata. Karena banyak orang-orang juga begitu dia baca Quran, melihat artinya, dia terjemahkan dengan dia punya pemikiran sendiri. Nah, itu sangat disayangkan. Makanya lengkap kalau mau baca Quran, baca terjemahannya, kita paham. Ada yang Quran itu benar-benar ngomong letterlek gitu loh. Ya kan, seperti halnya diharamkan makan darah babi dan segala macam, itu jelas tuh. Ya kan?
Tapi ada juga Quran itu di dalamnya ada kias-kiasnya. Sehingga kita tidak bisa memahami itu dengan membaca artinya aja, enggak. Jadi kita harus cari itu tafsirnya. Makin banyak tafsir kita baca, insya Allah ilmu kita makin nambah. Pak Luli sering bilang, beramal tanpa ilmu, ya kan, nggak jelas kemana juntrungannya, ya kan. Setelah kita membaca dengan tartil, lalu memahami dan mentadaburi, selanjutnya apa? Mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Karena apa? Tujuan Al-Quran itu adalah, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan, nggak cuma buat dibaca doang, Pak. Dibaca aja bagus, ada pahalanya. Tapi akan sangat membekas ketika kita baca, pahami, kita amalkan. Tahu sedikit, ya kan? Kita pahamin, kita jalanin. Tahu sedikit, lama-lama kita jadi tahu banyak, menjalankan banyak apa yang ada di Al-Quran. Kenapa? Tujuan Al-Quran diturunkan tadi untuk diamalkan. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah berkata, akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya Nabi SAW itu contoh nyata dari isi Al-Quran. Bahkan orang mentafsirkan bahwasanya Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Apa yang dia omongin asalnya dari situ gitu. Apa yang dia action, dia lakukan asalnya dari Quran. Pertanyaannya, kalau kita setuju tadi Quran itu adalah buku petunjuk dan Rasulullah adalah role model paling bagus dari kita, kenapa kita nggak mencontoh beliau? Beliau itu omongannya Quran semua, ya kan? Kita mungkin umatnya, pengikutnya yang nggak tahu deh sepersekian ribunya dari beliau, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti dia. Amin, insyaallah. Setelah kita tadaburi, setelah kita baca dengan tartil, kita pahami, kita tadaburi, lalu kita amalkan. Yang selanjutnya adalah menghafal dan menjaganya. Nah, yang paling susah, menghafal dan menjaganya. Jadi ketika dia sudah hafal, Quran itu nempel di dalam hati dan pikirannya dia. Untuk apa? Karena menghafal adalah bentuk interaksi yang kuat. Karena ayat selalu hidup dalam hati, mudah direnungi kapan saja dan mendapatkan keutamaan yang besar. Saya ada sedikit cerita. Ketika sesuatu saat ada seorang laki-laki, ini saya dengar cerita ya, beliau hafal surat-surat pendek. Kalau nggak salah surat Al-Insyirah dia hafal, dia sering pakai surat. Terus surat Duha dia hafal. Suatu saat dia kecelakaan, kena di bagian kepalanya, memorinya hilang. Nah, sampai dia melihat orang-orang di terdekatnya dia, istrinya dan segala macamnya, dia meraba, ini siapa ya gitu ya. Tapi ketika dia lagi dirawat, dia dengerin itu yang namanya surat Al-Insyirah, surat Ad-Duha, dia ucapin, Pak. Hafal sampai akhir. Artinya apa itu? Nggak cuma di kepala, kan berarti di hati juga. Berarti terbukti. Yang kedua, ada cerita kedua. Ada seorang ibu lagi hamil kecil sampai besar, itu dia baca Quran. Jadi ibu-ibu yang punya anak yang lagi hamil gitu ya, dia dawamkan Pak ya, artinya tidak hanya membaca doang, dia bikin itu bacaan sering dan dihafalin. Jadi kebetulan dia dawamkan surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Begitu lahir, alhamdulillah kan dia lagi hamil, dia jaga kehamilannya, dia baca itu surat tiap hari, dia tiupin, dia ngobrol sama bayinya ya. Sampai satu saat sudah lahir,
Sudah lahir, sehat, alhamdulillah, berjalan sekitar setahun sampai 2 tahun. Bocah ini sering banget menggumam, Pak. Gitu. Sambil main, sambil ngacak-ngacak mainannya. Barang didengerin sama ibunya, ini ngomong apa sih? Surat Ar-Rahman. Karena tidak hanya dibaca saat lagi hamil, ketika sudah lahir pun sering dia bacain, dia dengarkan lewat HP-nya dengan segala macam. Anak ini memorize, padahal umurnya belum genap sekian tahun, ya, 2 tahun mungkin 3 tahun, tapi dia hafal. Pertanyaannya kapan ngapalinnya? Iya kan? Hanya begitu kita ada yang hamil, yang orang lagi hamil itu bisa ngobrol sama bayinya, Pak. Ya kan? Apalagi seorang ibu. Banyak orang barat dulu katanya kalau lagi hamil dengerin tuh yang namanya Beethoven gitu. Tapi ternyata ketika disandingkan, dibikin kayak polling gitu, anak-anak yang lagi hamil didengarkan Beethoven, musik klasik, sama anak-anak yang lagi hamilnya dibacain Quran, begitu dia besar sekitar umur balita, ternyata emosinya lebih bisa terkontrol yang dibacain Quran. Ya, sebegitu hebatnya. Siapa yang berani bilang Al-Quran bukan mujizat? Benar? Al-Quran itu mujizat. Itu buktinya. Baik dibacain begitu lahir, begitu sekian tahun, dia sering menggumamnya surat Ar-Rahman dan seterusnya. Menghafal dan menjaganya. Yang terakhir, ketika kita sudah membaca dengan tartil, memahami dan mentadaburinya, ya kan, mengamalkannya, menghafalkannya, yang terakhir adalah mendakwahkannya dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bentuk interaksi kita dengan Al-Quran tadi itu, baca, tadaburin, amalkan, hafalin, dakwahin. Ya kan? Itu aja diulang terus. Ya kan? Insya Allah kita bisa ngikutin kayak Rasulullah, karena Rasulullah itu setiap ucapannya, setiap actionnya Al-Quran. Nah, actionnya dia kan jadi hadis, ya kan? Ucapannya dia jadi hadis. Jadi bagaimana cara berinteraksi yang praktis di dalam bulan puasa ini? Yang pertama adalah coba kita baca 1 halaman per hari dengan artinya. Yang kedua, 1 ayat direnungi maknanya. Yang ketiga, catat pelajaran apa yang didapat. Karena ketika Al-Quran ngomongin sholat, kenapa selalu disandingkan dengan zakat? Karena dua-dua itu adalah satu kesatuan yang komplit. Anda sholat tanpa sedekah kayaknya kagak nyampe, karena itu adalah perumpamaan dari hubungan vertikal dan horizontal gitu. Selalu deh Bapak coba cari sholawatu zakat, terus sholat zakat. Kenapa? Karena begitu kita sholat, Allah melihat umatku mengakui aku. Oke. Coba kita lihat bagaimana dia menjalankan apa yang dia yakini ini dalam kehidupan dia sehari-hari. Dengan apa? Dengan salah satunya zakat. Mari tempelin terus. Orang sholat nggak pakai zakat, something wrong. Orang zakat nggak pakai sholat, something wrong juga. Ya, jadi harus lengkap Bu, Pak ya. Oke. Jadi kita baca 1 halaman per hari dengan arti, 1 ayat direnungkan maknanya, kita catat pelajaran apa yang didapat, terus tanya diri kita, apa yang Allah ingin saya ubah dari ayat ini? Maksudnya yang diubah tuh, apa yang Allah ingin saya berubah dengan ayat ini? Gitu. Jika kita bicara
lagi baca surat Luqman, di situ penuh dengan petuah antara bapak dan anak dan bapak, interaksi keluarga. Di dalamnya ada pesan-pesannya beliau. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, tapi kenapa dia dicantumkan di dalam Al-Quran ini? Maka orang ini adalah orang luar biasa. Ya, Hairuli pernah sampaikan waktu itu, ini orang hitam, ya kan? Enggak keren, tapi omongannya benar-benar dipakai di dalam Al-Quran ini. Jadi untuk itu apa sih yang mau Allah berubah dari saya dengan ayat ini? Jika Luqman bilang wala tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah, kepada anaknya. Syirik itu pun macam-macam, Pak. Ada syirik kecil, syirik besar. Syirik besar menyembah pohon misalnya, menyembah berhala. Syirik kecil itu tadi ada beberapa yang lebih mendahulukan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti itu. Jadi lisan membaca, tingkatan interaksi dalam Al-Quran itu, pertama lisan membaca, akal memahami, hati meresapi, amal mempraktikkan, dakwah menyebarkan. 5 ini pegang, jalankan selama bulan puasa ini. Insya Allah Anda memasuki bulan Syawal sebagai orang yang baru, orang yang tidak sama dengan sebelum Ramadan. Ya. Oke. Untuk berinteraksi dengan Al-Quran ada adabnya, Pak. Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka adab terhadapnya bukan sekedar sopan santun biasa, tapi sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ya, yang pertama adabnya apa? Ikhlas karena Allah. Jadi niat baca Al-Quran bukan pengen dipuji, bukan pengen kelihatan alim, Pak. Bukan supaya dipanggil, oh hafizah. Tetapi murni membaca Al-Quran itu untuk mencari ridhonya Allah. Karena nggak ada lain, Pak, yang bisa kita minta. Ridho Allah, ridho sama kita. Kan ada yang bisanya kita masuk surga bukan hanya karena amal, tapi karena ridhonya Allah gitu. Jadi adab yang kita pakai untuk membaca Al-Quran adalah yang pertama, niatnya harus ikhlas, cari ridha Allah. Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niat. Innama a'malu binniyat. Jadi hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi sebelum membaca Al-Quran, tanamkan dalam hati, ya Allah, saya membaca Al-Quran ini untuk mencari ridhomu. Jadi kalau ada yang kepingin khatam dalam bulan Ramadan ini, boleh-boleh aja. Tapi jangan jadi perlombaan, Pak. Jangan jadi perlombaan. Wah, si Ano udah juz sekian, si Ano udah juz sekian. Wah, jangan jadi begitu. Tapi kita yang mau pengen bacanya, kenapa? Karena pengen cari ridhonya Allah. Insya Allah, Pak, kalau kita cari ridhonya Allah, Allah tanamkan itu apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Jadi please sebelum membaca, tanamkan dalam hati, ya Allah, saya membaca untuk mencari ridhomu, enggak yang lain. Enggak pengen dipuji, enggak pengen terlihat alim, enggak pengen kelihatan hafiz, ya. Nggak pengen menang-menangan, oh si Anu 1 bulan Al-Quran bisa 3 kali khatam. Terus akhirnya dia baca kenceng banget, lupa sama tajwidnya, lupa sama mahrojal hurufnya. Sayang banget. Ya. Jadi banyak, saya juga sering ngobrol sama teman-teman, please kalau bisa baca Quran itu tartil, dipahami. Insya Allah syukur-syukur karena waktunya panjang, misalnya habis subuh dia baca, habis zuhur dia baca, ya kan, terus selama 1 hari ini tidak ngebut, insya Allah khatam juga. Tapi khatamnya dengan kualitas yang paling baik. Kira-kira gitu ya. Yang pertama, niatnya ikhlas.
kalau mau adabnya kita berinteraksi dengan. Yang kedua, dalam keadaan suci. Sebagian ulama berpendapat menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci dari hadas kecil. Jadi berdasarkan firman Allah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Walaupun ada perbedaan tafsir, menjaga wudhu adalah bentuk pengakuan. Jadi kalau misalnya kita punya wudhu, megang mushaf itu buku ya. Terus gimana kalau misalnya kita lagi di angkutan umum gitu, lagi di kereta dari MRT misalnya, pengen baca Quran, baca aja udah, nggak usah mengambil wudhu lagi gitu, ya kan? Ya. Nah, adab selanjutnya setelah dalam keadaan suci adalah membaca dengan tartil dan khusyuk, seperti Quran surat Al-Muzzammil ayat 4 tadi, waratilil Qur'ana tartila. Tartil artinya perlahan, jelas mahrosnya, tidak tergesa-gesa, tujuannya agar hati ikut merasakan. Yang keempat, memulai dengan ta'awuz, seperti firman Allah di surat An-Nahl ayat 98, apabila engkau membaca Al-Quran maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan. Jadi ya, kalau kita mau baca, saya selalu auzubillahi minasyaitonirrajim, saya baca. Jadi adabnya adalah memulai dengan ta'awuz dan basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Adab yang kelima, mentadaburi atau merenungi. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 24, auzubillahi minasyaitonirrajim, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Adabnya tidak sekedar membaca cepat, berhenti pada ayat rahmat dan berdoa. Kan suka ada tuh, kalau kita baca pelan, kita lihat artinya, wah ini lagi ngomongin rahmat nih, wah ini lagi ngomongin siksa nih, wah ini lagi ngomongin. Nah, ketika ada ayat rahmat disarankan untuk berdoa. Apa aja doanya? Ketika berhenti pada ayat azab, memohon perlindungan. Di surat Waqiah kan ada itu 3 bagian. Benar nggak? Orang yang terdahulu dapatnya ini. Orang yang kemudian golongan kanan dapatnya ini. Orang yang kemudian golongan kiri dapatnya ini. Itu kan azab semua, Pak, ya kan? Makan pohon zakum, minum yang mana dan segala macam. Jangan dilewatin gitu aja. Begitu kita baca selesai, kita berdoa, ya Allah, mohon perlindungan dari apa yang Engkau siratkan dalam Al-Quran ini. Begitu, Pak. Ya. Jadi nggak hanya baca. Begitu berhenti pada ayat rahmat, berdoa. Kan ada juga tuh, ada ayat ada gambar sejadah. Ya. Nah, disarankan sujud, gitu. Ya. Yang keenam, mengamalkan isinya. Nah, ini adalah adab paling penting. Seperti tadi Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang Rasulullah, akhlaknya Quran, ini kayak Quran berjalan gitu. Yang ketujuh, memuliakan mushaf. Memuliakan mushaf. Jadi tidak meletakkan di tempat yang rendah, tidak menaruh benda di atasnya, menjaganya dari najis. Karena itu bentuk pengaguan terhadap Allah. Jadi adabnya gimana kalau membaca Quran? Pertama, ikhlas. Kedua, dalam keadaan suci ketika membacanya dengan tartil dan khusyuk. Keempat, memulai dengan ta'awuz dan basmalah. Kelima, mentadabari atau merenungi. Keenam, mengamalkan isinya. Ketujuh, memuliakan mushafnya. Saking mulianya, ditaruh di tempat tinggi, kagak pernah dibaca. Jadi pajangan di rumah. Jangan juga begitu, Pak. Oh, ini buku yang sangat luar biasa nih. Dari mana kita tahu luar biasa kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah mahamin, kan begitu. Kolektor. Wah, ada Quran ini dia beli. Kenapa? Cetakannya bagus nih, covernya juga oke. Gitu. Ya, jangan begitu juga, Pak. Ya kan? Kalau bisa apa yang kita beli, kita pahami, buat apa kita beli, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya umat muslim punya Quran, ada di rak banyak. Ya kan?
Tapi kita nggak tahu, ditanya di dalam Quran tuh ada cerita tentang orang yang bisa tidur 309 tahun. Sebelah mana tuh ya? Nah, nggak pernah baca Al-Kahfi dia. Di dalam Al-Kahfi itu ada beberapa cerita, Pak. Pertama, Ashabul Kahfi, kedua Ashabul Aitam kalau nggak salah, yang memiliki 2 kebun, ya, memiliki 2 kebun. Terus lagi ada cerita tentang Nabi Musa mencari ilmu, ketemu dengan Nabi Khidir. Selanjutnya tentang Zulkarnain, ya kan? Ya kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah pahamin artinya, nggak seru, Pak. Jadi kalau kita paham artinya, lagi kita baca tuh, oh ini lagi ngomongin ini nih, gitu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas ya, ikhlas, suci, tartil, ta'awuz, tadabbur, mengamalkan dan memuliakan. Semakin baik adab seseorang terhadap Quran, semakin dalam pengaruhnya kepada hati. Pengaruh, Pak. Lalu tingkatan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah hanya membaca dengan lisan. Ciri-cirinya membaca Al-Quran, dapat pahala bacaan, tapi enggak paham maknanya, tidak banyak berpengaruh pada perilaku. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu kita lihat beberapa macam. Yang pertama, tingkatan pertama hanya membaca dengan lisan. Membaca Al-Quran, dapat pahala bacaan. Dah. Tapi nggak paham maknanya dan nggak banyak pengaruh dalam perilaku. Ini baik karena membaca aja dapat pahala, namun interaksinya masih di level lisan, belum sampai hati dan amal. Tingkatan yang kedua yaitu membaca dan memahami makna. Jadi ciri-cirinya orang-orang ini adalah membacanya dengan tartil, mengetahui arti ayat, mulai merenungkan kandungan ayat. Nah, kita bisa lihat sendiri ya Bapak-bapak semua, Ibu-ibu. Kalau kita baca Al-Quran, kita berinteraksi, kita udah sampai di level yang mana? Apakah kita masih di level baca dengan lisan yang penting dapat pahala bacaan? Apa kita sudah yang kedua ini? Tingkat kedua membaca dan mulai memahami maknanya. Cirinya apa? Cirinya orang-orang ini dia selalu membacanya dengan tartil. Kenapa? Karena yang memasukkan ke dalam hati dan pikiran kita adalah Allah. Apa yang kamu baca, kamu pahami, Allah yang punya kehendak. Dia baca dengan tartil, dia tahu arti ayatnya dan mulai merenungkan kandungan ayat tersebut. Orang ini di atas orang yang tadi, yang baca dengan lisan. Karena dia melibatkan akalnya dan hatinya. Sebagaimana dijelaskan ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi bahwa tujuan Al-Quran adalah untuk ditadaburi, bukan sekedar dibaca. Pertama, baca doang, dapat pahala baca. Kedua, baca memahami. Ada lagi yang lebih tinggi? Ada. Yang ketiga, membaca, memahami dan mengamalkan. Jadi baca, memahami doang, dah. Ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana orang-orang yang telah membaca, memahami dan mengamalkan ketika dia baca hatinya tersentuh. Ya. Kalau nggak salah di surat 8 ya, ayatnya 2 ya. Ya. Coba kita lihat surat 8 ayat 2. Gimana Pak? 8 ayat 2. Mohon maaf saya agak pakai iya. Al-Anfal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tutliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya.
ketika Bapak Ibu ada orang baca terus mulai paham dan gemetar hatinya, udah termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kata Al-Quran. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Clear ya? Pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman menurut Al-Quran ini? Menurut Al-Anfal ayat 2? Yang kita bisa jawab adalah bagaimana pribadi kita melihat sendiri, aku sudah sampai di sini rupanya. Lanjut ya Pak, sebentar nih. Oke. Nah, tadi kan bicara mengenai tingkatan ketiga. Bentar. Adalah membaca, memahami, dan mengamalkan. Tingkatan selanjutnya adalah sebentar. Oke. Jadi tingkatan ketiga membaca, memahami, dan mengamalkan, cirinya hatinya tersentuh ketika membaca, takut saat membaca ayat ancaman, berharap saat membaca ayat rahmat, mengubah perilaku sesuai ayat. Ini adalah tingkatan yang sangat mulia ya. Jadi ketika ia mendengar ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah kuat. Ketika dia membaca ayat azab, dia takut. Ketika membaca ayat surga, ia berharap. Contoh misalnya di Al-Waqiah itu kan dia banyak di surga dapat ini dan siap, dia berharap di situ. Di sini Al-Quran sudah hidup dalam hati dan amalnya. Jadi yang baca doang, yang membaca dan memahami, yang ketiga membaca, memahami, dan mengamalkan. Ada lagi nggak? Setelah itu ada apa? Tingkatan keempat itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup total. Nah, inilah tingkatannya tertinggi. Rasulullah kayak begini nih. Cirinya apa? Seluruh keputusan hidup berdasarkan Al-Quran. Udah belum kita seperti itu ya kan? Mau apa-apa cari referensi dulu, dia lakukan, ngomong gimana nih gitu ya kan? Terus akhlaknya mencerminkan Al-Quran ya. Lalu dia mengajarkan dan menyebarkannya ya. Jadi kayak role model kita siapa? Rasulullah SAW. Dia akhlaknya Al-Quran. Jadi seluruh keputusan hidup berdasarkan Al-Quran, omongannya Al-Quran, actionnya Al-Quran, kayak gitu. Jadi ketika sampai pada tingkatan yang tertinggi adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup total. Nah, kita bisa nih Pak, mulai nih. Jadi misalkan di dalam Al-Quran itu ketika bicara mengenai utang piutang ya di Al-Baqarah itu ada apa aja sih di situ? Al-Quran bicara kalau ada utang piutang harus ada dua orang yang minjemin sama yang minjem, ada juga saksi, ada juga catatan ya. Jadi
Kita lihat Al-Quran ngomongnya bukan, ngomongnya begitu, ya udah kita ikutin, catat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sesuatu keputusan yang penting itu kita refer ke dalam Al-Quran. Ya, oke. Jadi cara berpikir, cara bersikap, dan cara mengambil keputusannya dia refer kepada Quran, Pak. Ya. Dengan demikian apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan menurut Quran. Ya, oke ya. Jadi mengenai adab tadi sudah, mengenai ini sudah. Kita lihat lagi orang-orang tingkatan tadi, ada yang baca aja, ada yang baca dan memahami, ada yang baca, memahami, mengamalkan, ada yang membuat itu. Oke, kita lihat di sini. Kesalahan umum saat kita berinteraksi dengan Quran. Jadi ada salahnya juga nih kita berinteraksi dengan Quran ya. Yang pertama, kesalahan pertama adalah ada beberapa kesalahan dalam kita berinteraksi dengan Quran. Tadi kan kita sudah lihat ya, ada tipe-tipenya, ada tingkatannya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ada adabnya dan segala macamnya. Dan sekarang kita bicara sedikit mengenai kesalahan-kesalahan umum saat kita berinteraksi dengan Quran. Pertama, hanya membaca tanpa memahami. Ya. Masalahnya banyak orang yang merasa cukup jika udah hatam, tapi nggak tahu maknanya. Mengapa ini keliru? Karena Allah memerintahkan tadabbur, bukan sekedar tilawah. Membaca baik, memahami lebih baik, mengamalkan itu tujuan utamanya. Ya. Yang pertama, kesalahannya adalah hanya membaca, nggak paham. Dapat pahala bacaan doang. Yang kedua, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ini kesalahan yang cukup berbahaya. Membaca ayat tentang sholat, tapi meninggalkannya. Membaca larangan tentang ghibah, tapi tetap melakukannya. Sebagian ulama seperti Ibnu Mas'ud mengatakan, kami mempelajari 10 ayat, tidak pindah ke ayat berikutnya sampai kami mengamalkannya. Tuh, baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat, nggak pindah sebelum ayat-ayat itu diamalkan menjadi life-nya dia. Artinya apa? Al-Quran itu dipraktikkan bukan hanya untuk dilantunkan saja. Kesalahan berikutnya, membaca terlalu cepat tanpa arti. Abu Zamil ayat 4 sudah bilang bahwasanya bacalah Quran itu dengan tartil. Ya, kesalahan yang sering terjadi adalah terburu-buru demi target khatam, tidak memperhatikan tajwid, tidak jelas makhrajul hurufnya, akibatnya lisan membaca tapi hati tidak meresap. Ya. Yang keempat adalah riya dalam membacanya. Membaca agar dipuji suaranya, dianggap alim, dapat validasi pengakuan. Nah, yang tersebut itu merusak pahalanya. Even sholat pun dibilang dalam surat Al-Maun, celaka orang-orang yang sholat. Tapi yang mana? Yang lalai. Salah satunya dia pengen sholat ke masjid supaya dibilang alim, gitu. Padahal pahalanya cakep, datang ke masjid aja 1 langkah kanan. Gimana Pak Lili? 1 langkah kanan menggugurkan dosa ya. 1 langkah kanan, 1 lagi, Masya Allah, luar biasa. Itu baru langkahnya doang. Belum begitu kita keluar dari rumah niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, makin cespleng. Sampai sini sholat 2 rakaat, ya kan? Sebelum masuk pintu baca doa dulu. Langkahkan kaki kanan, dapat berapa pahala tuh Pak, ya kan? Habis sholat jikiran, habis jikiran ada tausiah begini, luar biasa, Masya Allah, ya.
Oke. Jadi kesalahan berikutnya adalah baca kecepatan. Akhirnya nggak meresap di hati. Selanjutnya adalah apa? Kesalahan berikutnya menjadikan Al-Quran hanya untuk acara-acara tertentu aja. Misalnya hanya dibaca saat ada yang mati, dibaca Ramadan doang, habis Ramadan selesai. Nah ada tuh, wah godong khatam 2 kali gitu kan. Habis itu udah. Sementara Allah kan bilang nggak apa-apa baca, istilahnya dapat tahu yang dikit, ngamalin dikit, tapi konsisten. Nah ini dibutuhkan konsisten ya. Hanya dibaca saat lomba juga ya. Artinya di luar lomba nggak dibaca lagi, wah itu salah banget ya. Mau lomba nih, mau lomba tilawah, wah baca dia, begitu selesai lomba nggak baca lagi, jangan. Yang selanjutnya, kesalahan selanjutnya tidak menjaga adab terhadap mushaf ya. Contohnya meletakkan sembarangan, membaca dalam keadaan tidak pantas mungkin nggak ada wudhu dan segala macamnya, tempat yang terus bermain-main saat membacanya. Kesalahan berikutnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan akal sendiri tanpa ilmu ya. Ini luar biasa bahaya ini, karena menafsirkan ayat tanpa ilmu bisa menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Karena itu para ulama seperti Ibnu Katsir sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Yang selanjutnya, kesalahan selanjutnya tidak konsisten, hanya semangat di awalnya aja. Jadi awal Ramadan semangat, setelah itu berhenti. Ramadan selesai juga baca Qurannya. Nah, ya. Padahal amalan yang paling dicintai Allah apa? Adalah rutin, walau sedikit. Satu ayat tapi dibaca terus. Jadi kesimpulannya, kesalahan terbesar bukan pada suara tapi pada sikap hati. Al-Quran turun untuk dibaca, dipahami, diamalkan dan menjadi cahaya kehidupan, ya. Sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai syifa, penyembuh dan lain-lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, maka silakan. Karena Quran ini diturunkan saat bulan Ramadan, sudah selayaknya bulan Ramadan kita hiasi dengan bacaan Al-Quran kita, which is bacaan kita itu jangan hanya dibaca aja, tapi dipahami, dimengerti, diamalkan, dan insya Allah menjadi guidance kita terus ya. Itu aja, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kebetulan sudah jam 6, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.